Wow, welcome back again di channel Anime Viral. Fans One Punch Man silahkan merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah Tatsumaki yang melancarkan serangan tombak raksasanya dan menghancurkan monster Orochi serta monster Evil Natural Water yang berada di bawah tanah. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man chapter 140 versi Read OPM atau Mangaku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 140 ini pertempuran melawan asosiasi monster pun berlanjut. Kali ini Metal Bat dan King ikut terjun ke medan pertempuran untuk membantu para pahlawan yang ada. Penasaran bagaimana detail ceritanya? Mari kita bahas. Pada awal scene kita diperlihatkan King yang membawa Tareo menjauhi pertempuran di kota Z. Saat di pinggiran kota, dia bersama Tareo seperti melihat suatu benda besar yang samar-samar berada di tengah jalan. Di sisi sebelahnya ada Metal Bat yang rencananya juga mau terjun ke medan pertempuran untuk membantu para pahlawan yang tersisa. Namun di jalan dia juga melihat benda besar yang samar-samar tersebut. Metal Bat dan King mencoba mengelilingi benda samar-samar tersebut dan secara mengejutkan dari tengah muncul 3 pahlawan kelas C yang keluar dari dalam benda samar-samar tersebut. Seketika Metal Bat, King dan para pahlawan kelas C itu kaget dan saling melihat satu sama lain. Ternyata benda samar-samar tersebut adalah perisai siluman kuantum yang menyelimuti tank milik asosiasi pahlawan, yang di dalamnya ada beberapa pahlawan tersisa dan staf Sekingar. Cara kerja perisai kuantum itu adalah sebuah kamuflase optik, mirip seperti jubah tak terlihat di film Harry Potter guys. Para pahlawan kelas C itu menjelaskan karena jalanan hancur membuat para pahlawan dan staf yang tersisa terjebak di pinggiran kota Z. Mereka bahkan tidak bisa memanggil helikopter penyelamat karena khawatir bakal ketahuan. Namun, mendengar penjelasan tersebut, dalam bayangan King dia malah berpikiran buat meminjam perisai tersebut untuk kabur sendirian guys. Hehehe. Beberapa saat setelah itu, Waganma keluar dari dalam tank untuk melihat siapa yang datang. Dia dan Tareo saling memandang satu sama lain. Dan akhirnya kedua anak kecil itu saling berpelukan dan menangis bahagia karena telah berhasil diselamatkan. Melihat aksi mengharukan dari kedua anak kecil tersebut membuat King dan Metal Bat seperti merasa lega karena asosiasi pahlawan telah berhasil menyelamatkan semua sandera. Setelah itu King bertanya kepada Metal Bat, kenapa dia ada di kota Z? Karena seharusnya saat ini Metal Bat sedang dirawat di rumah sakit. Sambil merasa bersalah, Metal Bat menjawab jika keadaan menjadi semakin kacau karena dia gagal sebagai pengawal pribadi dari misi yang dia jalani sebelumnya, sehingga membuatnya tidak rela cuma bersantui saja di kasur rumah sakit yang empuk. Setelah itu Waganma teringat dengan Child Emperor. Dia bertanya kepada Tareo apakah Child Emperor yang menyelamatkannya keluar dari asosiasi pahlawan. Sambil menunduk, Tareo bercerita jika awalnya dia memanglah diselamatkan oleh Child Emperor. Namun setelah itu King muncul dan menyelamatkan hingga sampai di lokasi ini. Mendengar cerita tersebut, tiba-tiba Waganma dengan panik memohon dan meminta King dan Metal Bat untuk segera menyelamatkan Child Emperor. Dia bercerita jika Child Emperor kembali ke dalam markas asosiasi monster untuk menyelamatkan Tareo, karena setelah menyelamatkan Waganma, kondisi pertempuran menjadi semakin memburuk. Apalagi saat itu Child Emperor telah kehabisan senjata. Melihat sikap yang Waganma tunjukkan itu dalam hatinya, Metal Bat merasa salah menilai anak konglomerat tersebut. Karena di misi sebelumnya Waganma terlihat melakukan aktivitas seenaknya saja saat bersama ayahnya. Tapi tiba-tiba Waganma juga menawarkan bayaran yang tinggi kepada kedua pahlawan tersebut, sambil berkata jika dia akan meminta ayahnya untuk membayar semua tagihan rumah sakit jika kedua pahlawan itu butuh pengobatan. Hahaha. Mendengar sogokan itu membuat persepsi Metal Bat terhadap anak tersebut menjadi luntur. Akan tetapi tiba-tiba setelahnya dua pahlawan kelas C yang menjaga tank asosiasi bersujud dan meminta maaf kepada Metal Bat. Karena di misi sebelumnya Metal Bat mengandalkan kedua pahlawan tersebut untuk membawa Waganma pergi. Namun kenyataannya Waganma malah berhasil diculik dan mereka berdua berhasil dikalahkan dengan mudahnya. Metal Bat meminta kedua pahlawan kelas C itu untuk menghentikan sujud yang mereka lakukan, apalagi di depan anak kecil.
Sambil menyemangati kedua pahlawan kelas C tersebut, Metal Bat berkata jika mereka semua adalah pahlawan. Dia juga berutang banyak kepada kedua pahlawan kelas C itu. Jadi Metal Bat mengajak kedua pahlawan kelas C tersebut untuk melunasi hutang dengan benar. Sambil tersenyum, Metal Bat menambahkan jika seorang pria akan menjadi sangat kuat ketika ada hutang yang harus dia selesaikan. Mendengar ucapan dari Metal Bat barusan membuat kedua pahlawan kelas C tersebut jadi bersemangat kembali. Di sisi lain, King yang melihat ketiga pahlawan itu cuma menunduk dan merasa malu karena selama ini dia seperti orang yang tidak pernah membayar hutangnya, khususnya kepada Saitama yang selama ini sering menyelamatkannya. Metal Bat bertanya kepada kedua pahlawan kelas C itu karena mereka berdua harusnya juga sedang berada di rumah sakit. Sambil murung, kedua pahlawan kelas C tersebut bercerita jika mereka ikut bergabung dengan pahlawan yang berlarian keluar rumah sakit untuk memberikan pertolongan kepada para pahlawan yang terjun ke kota Z. Namun, sesampainya di lokasi, mereka berdua malah terjebak di sini karena jalanannya telah runtuh. Kedua pahlawan kelas C tersebut merasa ketakutan, apalagi saat melihat pertempuran dahsyat para pahlawan kelas S dari kejauhan. Hal tersebut membuat mereka merasa betapa jauhnya perbedaan kekuatan antara mereka dengan para pahlawan kelas S yang ada. Akan tetapi tiba-tiba staf Sekinger keluar dari dalam tank dan menyanggah perbincangan ketiga pahlawan itu. Menurutnya perbedaan kekuatan tidak jadi masalah. Mereka akan melakukan apapun semampunya dengan sekuat tenaga. Mendengar perkataan tersebut membuat para pahlawan yang ada terdiam sesaat. Setelah itu staf Sekinger melihat King yang telah berhasil membawa Sandra dengan selamat. Dia mengucapkan selamat kepada King atas kerja bagusnya selama ini. Dengan sok cool, King berusaha tetap tersenyum menanggapi ucapan dari staf Sekinger tersebut. Staf Sekinger bercerita jika pihak asosiasi masih belum menerima konfirmasi terkait pemusnahan sebagian besar eksekutif asosiasi monster. Hal itu berarti ancaman masih belum hilang. Dia memerintahkan kedua pahlawan kelas C tersebut untuk bersiaga di area yang memungkinkan untuk memantau pertempuran dan bersiaga di sekitar sini untuk menjaga anak-anak yang baru diselamatkan. Melihat kedua pahlawan kelas C itu yang merasa minder, staf Sekinger memotivasi mereka jika setiap pahlawan bisa jadi berharga asalkan mau melakukan hal yang benar dan tepat. Sambil tersenyum, staf Sekinger memohon bantuan kepada kedua pahlawan kelas C tersebut. Mendengar apa yang staf Sekinger katakan barusan membuat kedua pahlawan itu jadi bersemangat. Metal Bat yang melihat apa yang staf Sekinger katakan menilai jika selama ini menurutnya para staf elit asosiasi cuma pecundang saja. Tapi sepertinya staf Sekinger adalah pengecualian. Dan sambil tersenyum dia akan menuruti apa yang staf Sekinger perintahkan. King yang melihat para pahlawan dan staf yang ada saling percaya untuk bekerja sama satu sama lain merasa minder. Dalam benaknya dia berkata jika selama ini dia tak bisa melakukan apapun sama sekali. Tapi waktu melawan Mukadechoro kemarin dia berhasil memancing si monster untuk menghampirinya. Karena si monster salah mengira kekuatan milik King. Dalam benaknya King membayangkan wajah si botak. Dia meyakini jika Saitama pasti akan datang untuk menolong. Dia bertekad untuk terus berjuang semampunya, setidaknya sampai nanti Saitama tiba di medan pertempuran. Sambil menjawab penuh keraguan, King juga akan menuruti apa yang staf Sekinger perintahkan. Melihat King yang juga akan kembali ke medan pertempuran, Metal Bat tersenyum dan sambil berkata jika dia akan mengandalkannya nantinya. Melihat dia yang tidak bisa apa-apa tapi diandalkan banyak orang, membuat King berkeringat ketakutan sambil tersenyum kaku merespon ucapan dari Metal Bat. Hehehe. Saat King dan Metal Bat mau kembali ke medan perang, tiba-tiba Tario menghampiri King dan memohon kepadanya untuk menyelamatkan paman yang telah menolongnya saat pertama kali terbebas dari penjara musuh. Yang Tario maksud ini Garo ya guys. Tapi Tario tidak berani menyebutkan nama asli paman tersebut. Sambil membayangkan wajah Garo, sambil menangis Tario memohon dengan sangat kepada King untuk menyelamatkan paman yang berharga baginya itu. King yang bingung dengan permohonan Tario mencoba mengiyakan permohonan tersebut. Setelah itu Metal Bat mengambil sebuah ban dan menarik karet yang ada di dalamnya. Lalu menarik karet ban tersebut dan mengikatnya ke kedua tiang yang ada di pinggir jalan. King dan para pahlawan kelas C bingung dengan apa yang Metal Bat lakukan. Pahlawan kelas S itu menjawab jika dia sedang membuat ketapel berukuran besar. Metal Bat menjelaskan jika dia tidak menjamin bisa tetap berlari di area yang penuh dengan reruntuhan dan jalanan yang rusak. Jadi, Metal Bat berinisiatif mengambil jalan pintas menuju tempat tujuan dengan terbang melewati bangunan-bangunan yang ada agar sampai di medan pertempuran dengan cepat.
Setelah itu Metal Bat mengikatkan tali di tengah karet yang membentang itu dan mengikatnya di atas truk. Lalu Metal Bat menendang truk tersebut sampai membuat truk itu jatuh dan menggantung di atas jurang yang berada di belakangnya. Dan akhirnya karet ban yang Metal Bat buat itu tertarik oleh beratnya truk yang Metal Bat jatuhkan barusan. Sehingga jadilah ketapel berukuran besar yang siap membawa mereka berdua terbang kembali ke medan pertempuran. King yang melihat aksi dari Metal Bat itu membuat dia ketakutan. Dia mencoba untuk menghindar dan kembali ke medan pertempuran dengan caranya sendiri. Tapi Metal Bat langsung menarik King sambil berkata, saatnya berangkat. Dan akhirnya King terpaksa ikut dengan Metal Bat. Tapi saking takutnya dia, sampai-sampai membuat King minta digendong oleh Metal Bat. Hehehe. Dari kejauhan Tario dan Waganma menyemangati kedua pahlawan itu, dan semoga mereka mendapatkan keberuntungan. Metal Bat tersenyum dan mengacukan jempol kepada kedua anak tersebut. Sedangkan King cuma naik di pundak Metal Bat sambil berkeringat ketakutan. Setelah itu staf Shakinger membakar tali yang menarik karet ketapel besar yang Metal Bat naiki. Dan wush! Akhirnya King dan Metal Bat terbang ke angkasa menuju medan pertempuran dengan begitu cepatnya. Saking cepatnya mereka terbang sampai membuat King berteriak ketakutan. Si Metal Bat yang menggendongnya itu meminta King untuk diam agar para monster tidak menyadari kedatangan mereka berdua. Namun mereka dengan cepat terbang dan menuju suatu jaring-jaring besar yang membentang, seperti jaring di pinggiran lapangan untuk menghadang jika ada bola yang terlempar tinggi keluar lapangan. Lalu mereka menabrak jaring tersebut. Namun saking kerasnya lemparan ketapel besar yang Metal Bat buat sampai membuat jaring besar tersebut jebol. Dan akhirnya kedua pahlawan kelas S itu menabrak pohon cemara yang berada di pinggir lapangan. Dan akhirnya mereka terjatuh di semak-semak di bawahnya. Setelah itu Metal Bat bangkit dan mengajak King untuk maju ke medan pertempuran yang lokasinya sudah sangat dekat dari mereka berdua berada. Sedangkan King masih merasa jantungan setelah barusan mereka berdua terbang di udara dengan begitu cepatnya. Hehehe. Apakah setelah ini King dan Metal Bat akan benar-benar membantu para pahlawan yang tersisa untuk mengalahkan eksekutif asosiasi monster yang telah muncul ke permukaan kota Z? Bagaimana nasib Garo yang masih terkubur di dalam reruntuhan kota Z itu? Dan bagaimana kabar dari Saitama bersama Flashy Flash dan Monster Monaco setelah dibawa Blast keluar dari dalam reruntuhan? Sayangnya scene manga One Punch Man chapter 140 telah berakhir dan kita harus menunggu lanjutan ceritanya di chapter selanjutnya. Nah, itu tadi review manga One Punch Man chapter 140 yang ending scene-nya memperlihatkan King bersama Metal Bat yang terbang untuk kembali ke medan pertempuran dan berencana membantu para pahlawan yang tersisa. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya, supaya kamu selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Sampai bertemu di video review manga One Punch Man selanjutnya, and see you next time.